Ini nggak ada. Ini apa? Ini maksudnya? Ada. Berapa sih ya? Ini satu ini dua.
Berapa lembar? Lu berani lu? Aja beda. Rene. Aja bela Rono. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Yang ini satu, yang ini dua. Yang ini biru, yang ini oranye. Yang mana Sal? Yang ini biru ya.
9 sampai jam 10. Nah, itu kan bertabrakan dengan jadwal jam ini Oh, kamu aja. ya sebenarnya sama Yohanes sebenarnya tidak masuk yang dari saya kan kemarin kuliah jadi saya mau izin ke depan kalau misalnya berkenan nanti saya tak setengah 9 ke kampus 2 Iya. apa masih Di kampus ini kan, kampus kampus 2. 1 depan kampus Oh, yang iya. paling depan Yang penting kamu masih 75% masih aman kan? masih Ya udah udah, orang izin nggak apa-apa. Iya. masih Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Kusuma Yuningan. Oke, silahkan ke depan dulu. Jadi ada fungsi parameter Udah isi. sebentar. Ya, nggak apa. Di Mas Aryo. Dan ini buatan enten tanda tangannya tadi belum ada dokter no di lab. Dia sama Ahmad Fuadi. Oke. Ya. Oke, silahkan. Sambil mereview ya. Untuk yang SDGs itu adalah kepanjangannya SDGs itu adalah Sustainable Development Goals. Itu ada 17 program. Nah, dari 17 ini ada 7 program tentang kesehatan. Yang pertama itu adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Itu ada 18 target. Lalu yang kedua, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Lalu yang ketiga, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Yang keempat, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Yang kelima, menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Yang keenam, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, memperkuat perangkat implementasi dan merevitalisasi Kementerian Global untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk yang bedanya, yang SDGs ini dia di tahun 2015 sampai 2030. Tahun 2000 berapa? Oke lanjut. Udah? 2020. Baik, izin menjelaskan untuk transformasi sistem kesehatan, yaitu untuk definisi sistem kesehatan nasional, yaitu sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, untuk di sini ada 6 pilar. Yang pertama itu ada transformasi layanan primer, yaitu meliputi dari edukasi penduduk. Yang kedua ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Nah, untuk yang kedua ada transformasi layanan rujukan.
yaitu meliputi peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Dan yang ketiga, adanya transformasi sistem ketahanan kesehatan, yaitu meliputi yang pertama, meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan, dan yang kedua, memperkuat ketahanan tanggap darurat. Nah, untuk yang keempat, itu ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan, yaitu meliputi regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan, yaitu tersedia, cukup, dan berkelanjutan, dan alokasi yang adil dan juga pemanfaatan yang efektif dan efisien. Untuk yang kelima, yaitu transformasi SDM kesehatan, yaitu meliputi penambahan kuota mahasiswa beasiswa dalam dan luar negeri, dan juga kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Yaitu untuk pilar yang terakhir keenam, yaitu transformasi teknologi kesehatan, yaitu untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi dan bioteknologi di sektor kesehatan, dan juga teknologi informasi dan bioteknologi, contohnya seperti telemedicine. Oke, Bri. Sebentar. Visi misi Menteri Kesehatan apa? Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan juga keluarga. Isi. Oh, yes. Udah jadi. Sejalan dengan visi presiden. Iya, apa? Sejalan dengan visi presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan juga berkeadilan. Itu SKN berapa? Ini tahun 2025. Bersama Indonesia Maju. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2025. 2045. Itu sampai presiden ya. Itu visi misi presiden. Visi Terus presiden. ya. Yang kemarin yang ini, yang atas yang sama aja. Oke, ya. Jadi wajib kembali wajib diperhatikan 6 pilar tadi ya. Kan sih gini. Sudah. Baik, kita mulai ya, Cik ya. Untuk materi terakhir dari saya di blog ini yaitu tentang disaster risk reduction dan management atau manajemen risiko, pengurangan risiko dan manajemen disaster itu sendiri atau pengelolaan disaster atau bencana atau krisis ya berkaitan dengan kesehatan.
Jadi kita nggak bisa menolak ya untuk bencana itu kan nggak bisa diprediksi, tetapi bisa kita antisipasi, kita mitigasi atau kita ketahui faktor-faktor resiko. Bedakan hazard dan disaster. Apa itu hazard? Hazard, potensi bahaya, ya, yang mengancam, gitu ya, bisa mengancam atau threat atau danger that can cause harm to people, property, or the environment. Jadi hazard itu bisa natural atau karena manusia. Ya, kalau misalkan natural, ya gempa bumi, gitu ya. Contohnya kalau karena perbuatan manusia, penggusuran hutan, ya, terus membakar hutan, gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau bencana itu adalah di mana hazard atau bahaya tadi yang mengancam atau potensial threat tadi itu mempengaruhi community or area, causing wide damage, loss of life, or disruption. Jadi kalau dikatakan disaster itu hazard atau ancaman tadi itu sudah mempengaruhi atau berefek ya ke komunitas, menyebabkan kerusakan yang luas, kematian, dan disruption atau kerusakan masif. Gitu. Nah, di sini ada natural sama human induced, sama kombinasi keduanya. Yang natural apa aja? Earthquakes, volcano, ya, angin tiphon atau angin topan, flood, banjir, tsunami, sama drought, kekeringan. Yang human induced itu ada transport disruption, ya, bencana atau bahaya kerusakan, kecelakaan ya, transportasi. Kemudian ada konflik perang, lalu ada polusi ya yang disebabkan oleh manusia. Kemudian ada kejadian atau bahaya nuklir dan lain sebagainya. Kemudian untuk menilai disaster itu kita bisa menilai risiko. Kita bisa merumuskan begini ya, semakin besar hazard dan vulnerability-nya, kan ini sebanding nih ya, semakin tinggi risikonya. Hazard versus vulnerability dan per capacity itu dinamakan disaster risk. Jadi potensial loss or damage to lives, property, livelihoods, dan the environment. Jadi disaster risk atau kita menilai risiko itu tadi dipengaruhi oleh tiga ini. Apa itu vulnerability? Ya, the weakness atau kerentanan. Contohnya struktur yang tidak aman, kemudian kemiskinan, ketidakadilan, ketidaktahuan. Ini low level of literacy. Maksudnya apa low level of literacy ini termasuk yang vulnerability, ya kan tidak tahu tanda bahaya, tidak tahu apa yang dilakukan saat terjadi bencana atau bahaya sebelumnya, gitu ya. Kemudian ada community conflict dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan kapasitas, apakah ada shelter atau pengungsian yang sudah disiapkan, kemudian stable livelihood, community skills, dan community support. Itu berkaitan dengan kapasitas. Lalu exposure, paparan. Berapa orang atau jumlah yang tadi terpapar ya, semakin padat, semakin banyak exposure-nya. Nah ini infografis atau peta grafis dari BNPB di Indonesia. Ini sebaran
Jadi di tahun 2025 sampai 15 Oktober itu terdapat 2.590 bencana di seluruh Indonesia. Dengan jumlah kejadian ini semakin merah bata ini berarti kejadiannya lebih dari 150 kejadian bencana. Ya. Nah ini kira-kira yang berpotensi bencana ini di area kita ya. Ya, berisiko ya. Tadi udah populasinya besar, kemudian jumlah penduduknya tadi ya, itu juga mempengaruhi. Kemudian tipe atau jenis bencana alam. Ini yang paling sering terjadi frekuensinya banjir. Ya, paling sering terjadi. Gempa bumi ada 20 di tahun kemarin. Di tahun 2025 ini. Dan lain sebagainya. Jadi ini bencana alam terbanyak ya, yang paling sering di Indonesia ini. Ada gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, tsunami, banjir, cuaca ekstrim, ya, karhutla, kebakaran hutan, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang dan abrasi. Nah di Kemenkes itu ada pusat krisis regional. Terdapat 11 wilayah yang mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan. Jadi ada pusat-pusatnya dari seluruh wilayah. Ya. Di tiap provinsi ada pusatnya ya. Jadi cuma ada 11 ini regionalnya. Jadi nanti misalkan di regional ini ya di Kalimantan contohnya ini pusatnya di Banjarmasin. Nah jadi kalau misalkan ada di wilayah Kalimantan ada bencana ya koordinasinya lewat tadi ya regional tadi koordinasi. Nah, di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 itu tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan itu menegaskan atau mendefinisikan, dikatakan tidak semua bencana itu dikatakan krisis kesehatan. Contohnya, apa sih banjir mesti terjadi krisis kesehatan? Enggak, kalau banjirnya misalkan pagi di Solo gitu ya, misalkan kalau banjir intensitasnya tinggi lalu berpotensi itu cepat surut dalam waktu 3 jam diperkirakan surut, yaitu belum dikatakan terjadi krisis gitu. Jadi tadi ada bencana alam, non alam, sosial atau kombinasi tadi. Apabila dikatakan terjadi peningkatan jumlah korban, kemudian dampak kesehatan terhadap masyarakatnya itu luas, kemudian ada keterbatasan kapasitas kesehatan setempat, lalu terganggunya akses pelayanan kesehatan, maka dari hasil Rapid Health Assessment dari keempat poin ini, maka bisa dikatakan ini masuk ke respon untuk terjadinya krisis ya, dinyatakan krisis apa tidak. Jadi tujuan dari Rapid Health Assessment ini untuk respon cepat ya, menentukan apa tindakan selanjutnya untuk menyelamatkan nyawa, memecah disabilitas, memastikan pelayanan kesehatan esensial tetap berjalan. Jadi respon cepat untuk penilaian dari krisis tadi ya, Rapid Health Assessment penilaian. Lalu kalau terjadi bencana, siapa sih yang bertanggung jawab? Tidak hanya di bagian atau kesehatan aja ya, tapi di sini ada istilah BNPB. Apa itu? Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ini bekerja sama dengan beberapa kementerian, terutama kesehatan.
Ada Kementerian Ekonomi, bidang ekonomi, kemudian sarana dan prasarana, ya, Kementerian PU berarti. Lalu ada ya logistik, ini BNPB yang mengatur, kemudian ada masalah pengungsian dan lain sebagainya. Dari pendidikan juga. Nah, untuk klaster kesehatan di dalam PMK tadi, peraturan kementerian, sudah saya share ya. Itu penjelasan mengenai klaster kesehatan. Ya. Klaster kesehatan dalam aspek penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari klaster penanggulangan bencana. Jadi ada 1, 2, 3, 7 ya, 7 klaster penanggulangan, 8 klaster penanggulangan bencana. Kesehatan ini masuk di dalamnya. Klaster kesehatan adalah kelompok pelaku penanggulangan krisis kesehatan yang berkoordinasi, berkolaborasi, dan integrasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Kemudian sistem klaster diimplementasikan melalui pembentukan klaster kesehatan pada tingkat pusat dan tingkat daerah. Ini ya gambarannya, klaster kesehatan itu mencakup klaster kesehatan berdasarkan wilayah, koordinator, kemudian ada subklaster dan timnya. Jadi kalau nanti bencana nasional ya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau melalui Pusat Krisis Kesehatan. Kalau tingkatnya provinsi, kepala dinas provinsi. Kemudian ada kabupaten atau kota, berarti kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota. Saat darurat atau krisis kesehatan terjadi, nanti klaster kesehatan itu akan mengoperasikan pusat kendali operasi kedaruratan kesehatan atau Health Emergency Operation Center. Jadi kalau sudah dikatakan krisis kesehatan, maka akan tadi mengaktifkan HEOC-nya, Health Emergency Operation Center. Kemudian koordinasi. Nah, di klaster kesehatan itu terdapat subklaster yang mempunyai tugas masing-masing. Contoh 1 subklaster pelayanan medis, kemudian ada pencegahan dan pengendalian penyakit, klaster kesehatan lingkungan, ya ini tugasnya berbeda-beda ya. Jadi kapan ini disiapkan klaster-klaster ini? Tentu disiapkan sebelum terjadinya bencana. Kayak di Kemenkes itu kalau adik-adik nanti berniat jadi sukarelawan ya, kalau itu ada namanya tim cadangan kesehatan, itu juga bisa didaftar. Tapi kalau untuk mahasiswa mungkin belum ya, di tingkat-tingkat lokal itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sekarang harus ada pelatihan. Jangan sampai itu tenaga kesehatan nggak mendapat pelatihan yang baik, ya niatnya sih baik, tapi dia tidak tahu mana itu zona merah, mana masih yang fase aktif. Zona merah itu kan kita nggak boleh ya langsung, jangan sampai kita malah menambah korban gitu dari tenaga kesehatan. Jadi ini untuk masa pencegahan dan pengendalian penyakit, itu untuk mengendalikan KLB dan wabah yang terjadi. Misalkan yang agak repot itu banjir ya. Kalau banjir lama, kemudian bisa dibayangkan air bersihnya bagaimana, ya. Kemudian MCK-nya bagaimana. Sehari, 2 hari, 3 hari pasti akan menimbulkan masalah baru. Nah, makanya nggak hanya pelayanan medis saja yang dikerahkan waktu terjadinya krisis kesehatan. Lalu ada kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, ya misalkan seperti bencana gunung meletus
ya kan sampai berhari-hari gitu ya. Kemudian gempa dulu waktu di Aceh. Nah ini semua tim ini ada. Nah ini kan termasuk pembelajaran dulu waktu gempa Aceh itu ya, luar biasa ya, semua pasti terinfluence atau terpengaruh gitu. Lalu ini reproduksi ya, kan fasilitas kesehatan waktu terjadi krisis banyak yang rusak. Jadi kemudian didirikan tenda-tenda pengungsian ya, kemudian ada tenda yang untuk khusus kesehatan. Nah ini perlu dipersiapkan juga tuh penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana. Tetap kan pelayanan ANC itu harus dilakukan. Kalau ini DVI atau yang forensik itu penata laksanaan korban meninggal ya, mengidentifikasi korban juga penting ya, karena keluarga pasti juga mencari-cari ini. Ini sudah ditemukan belum, kondisinya bagaimana? Yang meninggal kalau sudah berhari-hari tidak bisa dikenali, maka ini dari DVI. Ada klaster gizi, klaster promosi kesehatan itu juga penting. Jadi tim logistik, tim data, informasi dan surveillance. Ini tidak bisa dipisahkan ya satu sama lain. Kalau tim data, tim informasi dan surveillance itu semuanya sangat penting, termasuk tim data ini. Kalau datanya tidak akurat, gimana menghitung kebutuhan? Kalau tidak ada koordinasi itu ya, Indonesia itu kan memang terkenal jiwa sosialnya tinggi ya, membantu. Sampai bencana aja tuh karena saking baiknya terus dimanfaatkan ya. Ada yang sampai korupsi dana bencana itu kan kelewatan ya. Nah, koordinasi sih yang penting. Kadang-kadang kalau tidak koordinasi itu, contohnya ya, membantu pakaian, padahal pakaiannya sudah banyak. Terus pakaiannya banyak yang ternyata yang memberikan bantuan itu dasar-dasar, padahal pengungsinya banyak bapak-bapak ya. Akhirnya banyak bapak-bapak yang pakai dasar juga dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk gizi, biasanya yang dari kesehatan gitu, gizi terus kesehatan anak itu juga diperhatikan sih, kayak pampers gitu tuh dibutuhkan. Nah tadi subcluster dari berapa subcluster? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Subcluster pelayanan medik ini dibagi penanganan prafasilitas kesehatan, ini pertolongan di tempat kejadian atau pada saat evakuasi medik sebelum mendapatkan tindakan fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu pelayanan infrasilitas kesehatan, jadi sudah mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Lalu penanganan antar fasilitas, kalau tadi fasilitas kesehatan yang ada setempat tidak mencukupi, ini bisa melakukan rujukan terhadap korban atau pasien. Kemudian yang terakhir, dekontaminasi kedaruratan biologi, kimia, atau nuklir. Jadi di setiap rumah sakit itu ada timnya, ya. Pelayanan kesehatannya itu wajib ada tadi ya, termasuk sistem krisis, penanganan krisis kesehatan. Yang kedua, subcluster pencegahan dan pengendalian penyakit. Apa aja yang dilakukan? Pelaksanaan surveillance pada situasi krisis, penanggulangan penyakit menular, upaya kesehatan lingkungan pada kondisi darurat krisis kesehatan, dan penanggulangan penyakit tidak menular. Lalu klaster lingkungan, ini memastikan ketersediaan air bersih, memastikan jumlah dan kualitasnya cukup, kemudian keamanan penyediaan makanan yang baik. Lalu ada subcluster kesehatan reproduksi. Ya, jadi
setelah ada data, kemudian dari tim data tadi ya, kita bisa mengestimasi jumlah sasaran kesehatan reproduksi untuk respon bencana menggunakan kalkulator penilaian data jumlah pengungsi yang telah diinventaris oleh tim RHA. Lalu ada subklaster kesehatan jiwa. Ini pada kasus-kasus dengan kerusakan yang luas, masif, kemudian korbannya banyak, itu perlu ya penanganan kedokteran jiwa. Ya. Contohnya waktu gempa atau bencana gunung meletus itu ya, banyak anak-anak yang menjadi korban, ada yang kehilangan keluarga dan lain sebagainya itu, maka perlu ya dilakukan pendampingan atau konseling gitu. Karena tadi bencana pasti menimbulkan respon psikologis pada setiap orang yang mengalaminya atau menyaksikannya. Bahkan kita yang menyaksikan aja pasti kita merasa ini ya berempati. Kalau dulu adik-adik waktu tsunami itu kalian SD ya? Baru lahir? Oh udah tua ya? Iya ya, kan berapa sih itu? 2000? Nah kalian lahirnya? Oh, iya. Itu zaman dulu belum banyak apa ya dia, nggak banyak medsos ya, tapi kita lihatnya tuh di TV. Jadi kejadiannya pagi, gempa, terus tsunami itu mungkin baru diberitain TV itu siang, ya. Jadi udah tenggelam semua gitu. Terus baru beberapa hari kemudian ada yang punya, kalau kalian lihat di YouTube itu punya, saat itu dia punya kamera yang bisa merekam. Kalau dulu kan nggak ada kamera HP yang canggih-canggih seperti sekarang ya, adanya kamera yang gede itu, kayak buat syuting gitu ya. Itu merekam kejadian dari proses awal sampai terjadinya gempa di rumahnya itu. Itu sampai trauma nih. Jadi yang kita aja yang di Jawa itu kalau ada gempa itu udah langsung nyari tempat tinggi gitu. Ya. Bahkan dulu ada gempa yang setelah itu kan ada gempa besar juga di Jogja, di Klaten gitu ya. Itu banyak sekali ternyata ada isu tsunami. Ada di tengah kota ya. Saking itu kan jaraknya jauh banget dari pantai, dari laut di Aceh itu ya, sampai ke tengah kota itu kan sebenarnya jauh. Nah di Jogja itu karena ada isu sebenarnya kayak pam atau penampungan air itu loh pecah, jadi kan banyak air yang kayak banjir gitu ya, tiba-tiba gitu ya, udah langsung bilang tsunami gitu ya. Jadi kita panik nih, yang di sini cuma nggak ada beritanya, tahu-tahu di Jogja ada tsunami, ternyata gara-gara itu tadi ada pam atau air yang pecah tadi gitu. Saking ngerinya ya. Lalu ini yang DVI atau forensik itu untuk mengungkap identitas korban yang sulit dikenali. Lalu ini ada subklaster gizi, pengumpulan data antropometri anak, balita, ibu hamil dan menyusui, kemudian dan lain sebagainya. Ini untuk promosi kesehatan, meliputi advokasi, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan. Lalu kegiatan promosinya tadi rapid assessment, analisis situasi cepat dan identifikasi stakeholder. Kemudian pendampingan pemberdayaan masyarakat di area pengungsian. Kemudian memastikan komunikasi risiko dan krisis itu akurat, jelas dan tepat waktu. Lalu ada tim logistik yang memenuhi kebutuhan logistik.
ini dikoordinasi juga oleh BNPB ya. Lalu ada tim data surveillance. Nah, ini disaster risk reduction dan management. Jadi saat terjadi krisis, apa aja sih yang bisa dilakukan ya manajemen krisisnya? Itu ada tahap pra-krisis sebelum kejadian bencana. Apa aja ini ya? Prevention dan mitigasi, kemudian persiapan atau preparedness. Kemudian saat terjadi krisis, jadi ya rapid assessment tadi, kemudian ada mobilisasi SDM, logistik, komunikasi, resiko. Jadi ini respons. Lalu pasca krisis itu ada rehabilitasi, rekonstruksi. Gitu ya. Jadi apa saja yang bisa manajemen krisis tadi? Jadi ada 3 tahap ya, pra-krisis, krisis, dan pasca krisis. Kalau rehabilitasi jelas termasuk di pasca krisis. Lalu ada prevention, pencegahan tadi. Ini untuk mencegah kejadian atau disaster entirely, such as banning settlement in high risk area. Jadi ini pembatasan misalkan ya di area-area yang berbahaya. Jadi kan pasti dilakukan ada untuk membangun itu harusnya izin resmi ya, ada IMB dan lain sebagainya, itu termasuk nanti ada upaya untuk apakah ini aman tinggal di situ dan lain sebagainya, nanti dari IMB yang akan memberikan izin. Lalu mitigasi ini involves reducing the potential impact of disaster. Jadi contohnya gini, di area pegunungan, kemudian bahayanya yang bisa terjadi kalau tinggal di daerah situ apa aja? Di lereng gunungnya, longsor ya. Nah, kemudian preventionnya apa sih? Kalau yang masuk prevention, nggak boleh menebang pohon sembarangan ya. Jadi harus, misalkan kita mau menebang pohon ya dipastikan tuh tidak berlebihan. Makanya kalau kadang-kadang kita susah ya sama ngomong yang tidak tahu ya tadi, makanya termasuk vulnerability atau kerentanan kalau di Indonesia tadi illiterate atau tidak iliterasi ya. Jadi pengetahuan mereka kurang, kemudian tidak tahu atau tidak mau tahu ya beda. Jadi di sini contohnya ya tadi kita tahu resiko tinggal di lereng pegunungan, kemudian ada bahaya longsor. Lalu apa yang dilakukan? Reboisasi. Kemudian selain itu bisa tuh pembangunan infrastruktur untuk ini ya, dibangun penghalang. Contohnya kalau kalian melihat di jalan tol itu kan, di jalan tol kan kanan kiri yang berpotensi longsor kan dibangun apa tuh? Ada infrastrukturnya, ya, yang sampai ini terjadi longsor gitu, ya. Itu termasuk upaya prevention dan mitigasi. Jadi mengenali risiko. Jadi yang masuk prevention dan mitigasi tadi, strengthening building dan sistem untuk mengurangi hazard, kemudian identifikasi area bahaya, zona bahaya, kemudian mengintegrasikan disaster risk dan perubahan cuaca. Ya, misalkan di musim penghujan banjir risikonya, musim kemarau kekeringan dan lain sebagainya. Jadi itu perlu dimitigasi. Lalu persiapannya apa? Kalau sekarang ada peringatan ini kan, Megatrust ya yang baru-baru aja ya, peringatan ancaman. Ya dari dulu sih kita memang berpotensi berisiko terjadinya gempa ya. Ini
Makanya termasuk preparedness atau persiapannya itu conducting awareness campaign atau kampanye awareness ya, jadi kepedulian atau ini ya persiapan gitu ya. Lalu creating policy and contingency plans ya, ada buku petunjuk dan lain sebagainya. Kemudian building strong partnership, jadi koordinasi yang kuat. Lalu respons. Jadi kalau di persiapan tadi, baik prevention, mitigation, dan preparedness tadi bagus, pasti saat terjadi bencana itu responnya juga bagus, gitu. Bukan saat bencana kita perlu mencari-cari ini yang bertanggung jawab siapa sih, ini kemana sih, dan lain sebagainya. Nah, di Muhammadiyah sendiri itu ada, kalau kalian tahu, ada MDMC ya, jadi yang satu-satunya ya yang diakui yang ada tim emergency untuk krisis menghadapi bencana yang tingkat internasional ya, yang baru diresmikan, bisa kalian lihat di MDMC. Nah, ini responsnya apa aja. Jadi immediate action taken during and right after disaster to save lives, reduce harm, and meet basic needs such as food, water, shelter, and medical care. Jadi ini semua sudah dipersiapkan. Lalu fase pasca krisis itu ada recovery dan rehabilitasi. Jadi ini merestorasi atau tadi membangun kembali rumah-rumah yang rusak, kemudian termasuk merehabilitasi ya, baik sistem, komunitas, dan lain sebagainya. Kemudian ada resilience, jadi kemampuan untuk individu, komunitas, dan sistem untuk beradaptasi ya, beradaptasi, kemudian quick recover, quick response, dan quick recover from disaster. Jadi ini kalau dikatakan resilience itu dia tidak hanya bisa mengatasi bencana ya, tapi bisa beradaptasi, kemudian becoming stronger and better prepare for future risk. Jadi nanti kalau misalkan menghadapi bencana yang sama itu sudah lebih kuat. Ya, jadi ada fase resilience ini. Nah, ini dari Kemenkes ya, apa saja manajemen dan penanggulangan krisis bencana ini pada prakrisis ya, pembentukan dan pelaksanaan kegiatan klaster kesehatan berupa koordinasi, apa aja yang dikoordinasikan, kajian resiko, penyusunan rencana, mengurangi ancaman bencana, kerentanan, dan lain sebagainya. Tujuan di fase krisis ini adalah untuk penanggulangan prakrisis kesehatan, untuk mengurangi resiko krisis kesehatan. Lalu saat krisis tadi ya, penetapan darurat atau krisis kesehatan, mengaktifasi klaster kesehatan, sistem komando tadi, Health Operation Center. Lalu pasca krisis sama ya dengan yang di atas tadi. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum? Jadi tentu saja bukan hanya tugasnya setiap klaster-klaster dalam kelompok manajemen bencana tadi ya yang sudah terkoordinasi, tapi kita bisa mengedukasi dan meningkatkan kewaspadaan. Kalau kita tahu, ya setidaknya untuk keluarga kita, lingkungan kita, kemudian prepare emergency plans and kit, sudah menyiapkan kits emergency. Nah, apa aja yang kita butuhkan saat terjadi bencana? Ya, sebenarnya harus dipersiapkan, ada box sendiri. Dari sekian banyak ini ada yang sudah nyiapin?
ya, palingan kalian nyiapin kalau mau pergi keluar kota itu baru disiapin ya obat, tapi itu untuk mandiri untuk kalian. Nah ini sebenarnya harus disiapkan. Biasanya kalau yang punya klinik, punya rumah sakit itu harus punya persiapan ini. Engage in mitigation effort, ya. Tahu upaya-upaya mitigasi. Kemudian train in first aid dan respond, ikut pelatihan. Jadi yang tadi adik-adik yang mau jadi sukarelawan, jadi tenaga cadangan kesehatan itu wajib ikut pelatihan. Support and advocate, ensure disaster plan and support system include vulnerable populations. Jadi ini advokasi, kemudian berpartisipasi dalam rehabilitasi effort dan lain sebagainya. Jadi termasuk di SDGs yang 11 ya, Sustainable City and Community, itu termasuk dalam upaya untuk menangani krisis kesehatan. Jadi let's work together and make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Jadi berkelanjutan. Oke, demikian tadi untuk kuliah tentang krisis atau manajemen risk reduction disaster. Adik-adik bisa lihat di webnya BNPB untuk mengetahui ini ya, bencana. Lalu BMKG biasanya berkaitan dengan cuaca ya, BMKG peringatan gitu. Kalau di kita nggak ada ya peringatan gempa melalui WA gitu, nggak ada ya, belum secanggih yang di luar negeri. Bahkan kita untuk alarm bencana yang dipasang di tepi pantai itu dicuri ya. Iya, jadi yang ya kan ada berita ya, segitu aja dicuri. Besi di rel kereta api aja dicuri ya. Jadi kalau itu jelas di area prevention dan mitigasinya kita masih kurang ya, untuk mitigasinya tadi, preparedness, illiterate tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Bentar. Oke, ada pertanyaan deh? Ada yang pernah jadi sukarelawan? Kalau di BEM itu ada nggak kegiatan pelatihan apa aja yang sudah ada? Hah? Apa? Oh, TBM. Apa aja pelatihannya? Bisa loh nanti ikut yang mungkin kalau yang kalian udah lewat ya, yang diajar kelasnya itu bisa ikut di tim MDMC yang Muhammadiyah. Apa itu? Lupa saya singkatannya. Ya. Jadi nanti masuk tim penanganan jadi sukarelawan gitu ya, siap jadi sukarelawan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya sebentar.
Tolong disiapkan presensinya ya. Oke, adik-adik ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan siapkan kertas. Nggak usah panik, nggak usah panik. Gampang.
soal 10 detik. Baca duluan ya. Nomor 1, faktor yang menggambarkan Nomor 1, faktor yang sudah siap ya. Nomor 1, tulis nama sama name dulu. Nomor 1, faktor paling menggambarkan resiliensi adalah A. Memiliki banyak relawan, B. Warga menunggu instruksi, C. Sistem dan komunitas mampu bangkit cepat dan berfungsi kembali, D. Kerusakan lebih ringan dibanding desa lain, E. Bantuan logistik datang lebih awal. Pilih jawabannya dan tulisannya. Oke. Nomor 2, dalam subkluster promosi kesehatan, salah satu kegiatan utama adalah komunikasi risiko. Apa tujuannya? Oke. Nomor 3, fase prakrisis dalam manajemen penanggulangan krisis kesehatan berfokus pada ini teman samping menentukan prestasi. Nomor 4, pada fase saat krisis, tim promosi kesehatan melakukan rapid assessment dan analisis situasi cepat. Tujuannya apa? Oke, next, terakhir. Ini ya, ambil sama ya tadi. Ini 3. Ambil atasnya. Oke, sudah. Silakan dikumpulkan. Gampang ya, logikanya ya. Gampang. Oke. Hari Jumat nanti saya cross check untuk presensinya. Bila ada yang tidak memenuhi 75%, tidak bisa mengikuti ujian blog. Lalu untuk draft akhir sebelum dikumpulkan tugasnya, nanti tolong disimpan di file yang sudah saya share ya, sudah nanti ya, si drive-nya dimasukkan di situ. Untuk formatnya bisa ditambahkan, nanti untuk penilai atau pembimbing bisa dimasukkan.
di situ. Ya. Tapi nanti terakhir aja. Yang penting dikumpulkan ke drive-nya dulu. Oke, jadi mudah-mudahan hari ini kuliahnya full jam 10. Oh, 10 nggak ada? Oh, oke, jadi masih ada kesempatan ya. IKM tuh belajarnya bisa cepat, asal jangan lewat bacanya, gitu ya, bisa. Oke, dari saya cukup. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan untuk blok PH belum maksimal ya. Kita insya Allah akan mempersiapkan untuk akreditasi internasional. Jadi bulan Desember, persiapannya sih udah lama ya, dari November, Desember, Oktober, mungkin udah 2 atau 3 bulan yang lalu. Dan nanti mulai bulan Desember itu mungkin akan banyak melibatkan adik-adik ya. Kita upayakan bersama. Sebenarnya tujuan untuk akreditasi atau penilaian itu justru malah membuat bagus fasilitas kita ya. Saatnya kita memperbagus kualitas gitu. Enggak hanya kuantitasnya aja tapi kualitasnya. Jadi semuanya bisa saling mendukung, bisa saling berkolaborasi. Semoga adik-adik nanti untuk ujian blog semua bisa ikut, semua bisa lulus, baik tugasnya. Oh ya, ada yang satu yang ketinggalan ya, nanti bagi yang kemarin ikut Inhal tutorial, terakhir tutorialnya besok ya, jadi besok bisa mendaftar ke adminnya Mas Albi atau Mas Sugeng gitu. Kalau dulu soalnya Mas Sugeng ya, sekarang Mas Albi baru, jadi nanti bisa tanya-tanya ke Mas Sugeng dulu bagaimana. Terus pelaksanaannya untuk Inhal di pekan depan setelah ujian blog. Mungkin hari Selasa. Jadi kalau ada jam kosong di blog Family Medicine bisa diinfokan sebelumnya. Ya, tapi kalian sudah prepare ke Mas untuk presensi dan untuk soal kuisnya. Jadi nanti akan didata siapa yang tidak ikut pertemuan pertama, mana yang sudah kuis dan mana yang belum ikut kuis waktu tutorial. Ya, karena sekarang baru belum di rata-rata nilai tutorialnya belum muncul, jadi ini nanti adik-adik yang melaporkan siapa saja yang ikutin hal. Lalu selebihnya nanti untuk soal ujian blog itu karena banyak reshuffle ya atau pengampu blog baru ya, adik-adik jangan hanya belajar dari soal yang sebelum-sebelumnya karena pasti jelas lebih banyak yang baru di tahun ini. Jadi silahkan pelajari dengan saksama ya, semuanya bisa dipelajari. Kalau IKM itu nggak butuh skill terlalu tinggi gitu ya, bukan skill lab, bukan mendiagnosis dan lain sebagainya, tapi yang agak susah itu distraktor atau soal-soalnya ya, pilihan A, B, C itu hampir sama. Nah, mana yang poinnya yang paling tepat dari yang lainnya tadi, itu kalau susahnya di blog public health, kesehatan masyarakat. Oke? Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Minta tolong ya ke depan.
belum absen atau emang nggak datang nih? Oh ya, silakan absen dulu. Oh iya. Nikmu izin duluan di mau manjakan. Ya. Oh iya, oh. Jam 9.30. Oh iya. Oke, makasih. Oh iya. Saya juga jadi responsif. Jadiin satu kan ini. Mau di sini. Oh ya. Akhirnya aja. Nanti tak tulis dulu. Absen panggil yang kemudiannya dipanggil segera lagi. Mas Erizal, Mas Abigana, Mas Restu, Salsa Diva, Zeta, oh iya, 3, 4, 5, 6, ada 7, 8, 9, 9, oh, oke, Mbak Nabila, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 624, 25, 625, oh, jangan, 26, Norma, 27, 28, Karena kan 29, 30, print 31, 32, 33, Sertifikatnya masih dicetak, Mas Edo. Oh iya. 34, 35, Tapi saya udah ini 36, kan masuk 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, Raki soal dulu ya. 60, Yang jelek 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, masih bisa dirubah. 68, 69, 70, 71, oh iya, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Kalau 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, ya jam 95, 96, 97, 28, yuk, bimbingan, 100, 101, 100, jalan jam 2 101, 102, 103, 104, 105, 105, 108, lagi, 109, 110, 111, Apria Intan, Apria 112, 113, 113, Adel, 115, 16, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, Hakim, 133, 134, 35, 36, 137 hadir, 138, 140, 141 hadir. 142, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, hadir, Azim, 164, 165, 166, 167, 167, Adit, 168, ngomong gini, 170, 71, 72, Elza, 172, Elza, halo,
174, 175, 176, 177. Asu ayo. Satu Farhan, Januar. Ya, makasih.